Timnas Indonesia akan berpartisipasi di Piala AFF 2020. Skuad Garuda tergabung di grup B bersama Malaysia, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Harus diakui, Timnas Indonesia mendapat saingan berat. Tanpa mengecilkan Laos dan Kamboja, untuk lolos ke semifinal, skuad besutan Sintayong kudu menghadapi Malaysia dan Vietnam. Dalam ajang ini, Timnas Indonesia bisa saja terjungkal. Ada 3 hal klasik yang buat Timnas selalu mengalami kegagalan di Piala AFF ini. Namun sebelum kita bahas, mohon dukungan subscribe-nya, agar kami lebih semangat lagi, untuk memberikan info menarik seputar Timnas, setiap hari. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Sudah bukan cerita baru lagi, jika Timnas Indonesia berlaga di Piala AFF, ini akan terganggu dengan masih berjalannya kompetisi. Ini sudah terjadi di edisi-edisi sebelumnya. Lewat faktor ini, Timnas Indonesia diprediksi tak akan tampil maksimal. Sebab, pemain yang berkonsentrasi di kompetisi mesti membelah diri untuk membela Sang Merah Putih. Belum lagi soal jadwal yang masih abu-abu. PSSI dan PT LIB belum memberikan jadwal secara keseluruhan selama 1 musim ini. Soal klub enggan melepas pemain, ini juga jadi masalah klasik, yang selalu terjadi di Piala AFF. Sudah menjadi kewajaran, semua klub enggan melepas pemainnya, jika kompetisi masih bergulir. Hal ini sempat menjadi polemik yang sudah kerap terjadi. Memutar kembali ke 2017, ketika itu PSSI pimpinan Edi Rahmayadi memaksa Evan Dimas dan Ilham Udin Armain pulang ke Timnas, kendati mereka masih berkompetisi di Liga Super Malaysia. Jika ditarik benang merahnya, kondisi 2017 dan 2021 sangatlah serupa. Pemain yang saat ini menjalani TC bersama tim nasional tengah berkompetisi, dan klub terpaksa harus melepaskan. Persiapan yang minim, hanya 2 bulan. Sudah menjadi kebiasaan yang mesti dimaklumi, jika bicara persiapan Timnas Indonesia ke Piala AFF, selalu mepet. Pada 2016 pernah terjadi saat persiapan hanya dilakukan selama 2 pekan. Jangan lupa pula, saat itu sepak bola Indonesia baru bebas dari sanksi FIFA. Kondisi serupa juga dialami pada edisi Piala AFF 2018, ketika itu para pemain tengah berkompetisi. Dan hasilnya, skuad Garuda luluh lantah di babak penyisihan. Kejadian ini juga akan dialami untuk edisi terdekat. Persiapan yang mepet, bentroknya jadwal, dan tak mendapat restunya pemain dari klub untuk dilepas, bisa jadi akan melengkapi faktor kegagalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Semoga saja, ini semua hanyalah prediksi yang tak akan terjadi, buat pelatih sekelas Sintayong, dan Timnas Indonesia. Bagaimana, menurut kalian?